Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Zahra Maulida dengan NIM 231091200019 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Lambung Mangkurat. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kontrak mata kuliah Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi terkait 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat dan akan menjelaskan salah satu di antara 8 kompetensi tersebut. Mari simak video berikut. 8 kompetensi utama sarjana kesehatan masyarakat. Yang pertama, mengkaji dan menganalisis situasi kesehatan masyarakat. Analytic or assessment skills. Ini mencangkup kemampuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data kesehatan untuk mengidentifikasi tren, pola penyakit, dan faktor risiko yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Ini termasuk pemahaman mendalam tentang metodologi, penelitian, statistik, dan teknik analisis data. Yang kedua, mengembangkan dan merancang kebijakan dan program kesehatan, policy development, or program planning skills. Ini melibatkan kemampuan merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi kebijakan serta program kesehatan yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini memerlukan pemahaman tentang proses kebijakan, pemetaan sumber daya, dan strategi implementasi. Yang ketiga, berkomunikasi secara efektif, communication skills. Ini mencangkup keterampilan verbal, tertulis, dan nonverbal yang memungkinkan komunikasi yang jelas, persuasif, dan terarah kepada berbagai pihak termasuk masyarakat umum, rekan kerja, dan pemerintah. Keempat, memahami budaya setempat, cultural skills. Ini adalah pembahasan mendalam tentang budaya, nilai, norma, dan praktik setempat yang dapat mempengaruhi respon masyarakat terhadap program kesehatan. Ini memungkinkan penyesuaian program sesuai dengan budaya lokal. Yang kelima, memberdayakan masyarakat, community empowerment. Ini melibatkan upaya untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait kesehatan mereka sendiri. Ini bisa meliputi edukasi, pelatihan, dan dukungan dalam membangun pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kesehatan. Keenam, menguasai dasar-dasar ilmu kesehatan masyarakat, public health science, ilmu kesehatan masyarakat skills. Ini meliputi pemahaman mendalam tentang berbagai disiplin ilmu kesehatan masyarakat seperti epidemiologi, biostatistik, lingkungan kesehatan, promosi kesehatan, kebijakan kesehatan, dan manajemen kesehatan. Ketujuh, perencanaan keuangan dan keterampilan manajerial, finansial, planning, and management skills. Ini mencangkup kemampuan merencanakan, mengalokasikan, dan mengelola sumber daya keuangan dalam konteks program kesehatan. Ini termasuk membuat anggaran, pengawasan pengeluaran, evaluasi keuangan. Yang terakhir, mampu memimpin dan berpikir sistem, leadership and system thinking skills. Ini adalah kemampuan untuk memimpin tim atau proyek, membuat keputusan yang strategis, dan memahami bagaimana bagian-bagian yang berbeda dalam sistem kesehatan saling terkait dan berdampak satu sama lain. Setiap kompetensi ini menjadi landasan bagi para profesional kesehatan masyarakat dalam menghadapi tantangan kompleks dalam bidang kesehatan populasi. Kombinasi dari kedelapan kompetensi ini memungkinkan para profesional kesehatan masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program kesehatan yang efektif serta berperan dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Selanjutnya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lebih rinci lagi tentang berkomunikasi secara efektif, communication skills. Seperti yang telah disajikan secara singkat pada awal tadi, bahwa berkomunikasi secara efektif itu mencangkup beberapa aspek, yaitu keterampilan verbal, tertulis, dan nonverbal yang memungkinkan komunikasi yang jelas, persuasif, dan terarah kepada berbagai pihak, termasuk masyarakat umum, rekan kerja, dan pemerintah. Kira-kira apa sih yang dimaksud keterampilan verbal? Keterampilan verbal merupakan kemampuan untuk menyampaikan pesan secara lisan dengan jelas dan mudah dimengerti. Ini termasuk cara berbicara dengan gaya yang sesuai, menggunakan bahasa yang sesuai bagi audiens yang berbeda, dan memberikan instruksi atau informasi kesehatan secara langsung. Setelah itu ada keterampilan tertulis. Apa sih yang dimaksud keterampilan tertulis? Keterampilan tertulis adalah kemampuan untuk menulis dengan efektif, termasuk dalam menyusun laporan, proposal, artikel ilmiah, dan materi edukatif yang bisa dipahami oleh berbagai tingkatan literasi. Tulisan yang jelas, terstruktur, dan informatif sangat penting dalam berbagi informasi kesehatan. Selanjutnya yaitu keterampilan nonverbal. Keterampilan ini melibatkan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan sikap yang mendukung pesan yang disampaikan. Misalnya, kontak mata yang baik, sikap yang terbuka, serta ekspresi wajah yang sesuai dapat meningkatkan efektivitas komunikasi. Berikutnya adalah adaptasi pada berbagai audiens, yaitu kemampuan untuk mengubah gaya komunikasi sesuai dengan audiens yang berbeda. Ini bisa berarti menjelaskan informasi medis kompleks kepada masyarakat umum dengan cara yang mudah dipahami, atau berkomunikasi dengan pejabat pemerintah dengan bahasa yang mengedepankan data dan kebijakan. Dan yang terakhir adalah kemampuan persuasif. Kemampuan persuasif adalah kemampuan untuk meyakinkan orang lain untuk mengambil tindakan tertentu atau mengubah perilaku mereka dengan memberikan informasi yang relevan dan kredibel, serta menyampaikannya dengan cara yang menginspirasi atau memotivasi. Kemampuan komunikasi yang efektif dalam kesehatan masyarakat tidak hanya tentang bagaimana menyampaikan informasi, tetapi juga tentang bagaimana memastikan bahwa pesan-pesan kesehatan diterima dengan baik, dipahami, dan mendorong tindakan yang positif dalam masyarakat. Sekian penjelasan saya tentang kompetensi utama sarjana kesehatan masyarakat, khususnya tentang berkomunikasi secara efektif, communication skills. Semoga bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.